Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkanlah, nama saya Yulaikah SEMAK. Saya merupakan lulusan dari Sarjana Akuntansi Universitas di Kubang, Semarang, dan saya melanjutkan program Magister Akuntansi di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang di peminatan akuntansi manajemen. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palatehan Serang, Banten. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bidang mata kuliah yang saya ampu selama mengajar, tentunya berkaitan dengan bidang saya, yaitu akuntansi manajemen, dengan mata kuliah pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2, dan akuntansi manajemen. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah akuntansi manajemen dengan kode mata kuliah 83532 yang mempunyai bobot 3 SKS dengan bobot 3T. Deskripsi mata kuliah pada mata ajar ini atau mata ajar akuntansi manajemen merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar bagi mahasiswa mengenai berbagai konsep, metode, perekayasaan, dan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yang akan dipergunakan oleh pihak internal perusahaan, dalam hal ini adalah manajemen, dalam pengambilan keputusan manajerial. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah akuntansi manajemen yaitu 1. Mahasiswa mampu taat hukum dan disiplin serta bertanggung jawab atas pekerjaannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam kehidupan berprofesi. 2. Mahasiswa mampu menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. 3. Mampu menjelaskan karakter bisnis, the nature of business, dan peran akuntansi dalam menjalankan bisnis melalui siklus akuntansi. 4. Mampu membuat prediksi berdasarkan informasi yang tersedia, mampu mengembangkan kemampuan untuk menganalisa dan mengevaluasi permasalahan. Teknik pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah yang saya ampu yaitu akuntansi manajemen menggunakan teknik DAA, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Teknik pertama yaitu proses penyampaian atau delivery, di mana dalam mendapatkan bahan mata kuliah atau bahan ajar sehingga mata kuliah ini dapat dipahami dan tersampaikan dengan jelas dan baik kepada mahasiswa, salah satunya menggunakan beberapa bahan bacaan atau textbook, yaitu pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2, dan akuntansi manajemen. Selanjutnya, metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan metode SCL, yaitu Student Centered Learning, di mana selama proses pembelajaran berlangsung, pembelajaran berpusat pada peserta didik atau mahasiswa. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu blending learning, self-direction learning, problem-based learning, dan metode pembelajaran yang saya gunakan selalu diawali metode pembelajaran self-directed learning, di mana saya mengupload terlebih dahulu bahan materi dan lembar kerja saya di UF-Learn maupun di SIAKAD, yang nantinya mahasiswa akan dengan mudah mendownload materinya, kemudian materi tersebut dapat mereka baca dan kemudian mereka ringkas dengan mengisi lembar kerja yang disediakan untuk menjadi bahan diskusi di pertemuan selanjutnya. Pada saat pertemuan sebelum saya memulai perkuliahan, saya akan mereview ringkasan materi yang mahasiswa sudah ringkas terlebih dahulu
Setelah itu saya menjelaskan materi dan terakhir dengan menggunakan teknik problem based learning, saya akan memberikan mahasiswa kasus yang nantinya akan mereka diskusikan baik individu maupun berkelompok. Delivery, teknik pembelajaran atau penyampaian materi pembelajaran metode delivery ini saya lakukan dengan cara menyampaikan bahan materi atau bahan tayang berupa PPT, video pembelajaran, modul, dan atau buku referensi melalui UFLearn atau SIAKAT, Universitas Palatehan, atau metode daring atau online lainnya termasuk video, Zoom Meeting, Google Classroom. Dalam teknik ini untuk membangkitkan konsentrasi mahasiswa dalam pembelajaran. Saya selalu menanyakan atau mengajukan sebuah pertanyaan, memperjelas apakah materi yang saya sampaikan sudah mereka pahami atau sudah dimengerti. Kemudian saya sering menanyakan kepada mahasiswa apakah materi yang saya sampaikan ini ada pertanyaan atau tidak. Terkadang jika kondisi kelas mahasiswa sudah mulai konsentrasi penuh, saya kerap kali memberikan sebuah kasus atau pertanyaan yang mesti mereka jawab dan menulis jawaban di depan, sehingga mahasiswa yang lain pun mereka harus siap untuk memberikan jawaban ataupun maju ke depan. Teknik ini saya lakukan agar mahasiswa mempunyai daya kritis, juga semangat belajar. Interaction. Selanjutnya, teknik kedua yaitu interaction atau interaksi. Menggunakan metode pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka dan online. Beberapa media pembelajaran yang dilakukan secara online diantaranya menggunakan Zoom Meeting untuk mendukung proses pembelajaran secara sinkronis dan secara asinkronis menggunakan UFLearn ataupun SIAKAT yang di dalamnya sudah terdapat absensi mahasiswa, daftar kemajuan dosen, materi-materi pembelajaran, dan kolom diskusi serta terakhir media WhatsApp grup kelas yang dimanfaatkan untuk berdiskusi terkait proses serta kendala selama proses perkuliahan. Yang ketiga, asesmen. Dalam proses teknik ketiga ini yaitu penilaian atau asesmen, di mana dalam proses ini saya selaku dosen pengajar melakukan evaluasi kepada mahasiswa untuk menilai kemajuan dari mahasiswa atau evaluasi. Pada pertemuan awal, biasanya saya selalu menyampaikan bahwa metode penilaian untuk mata kuliah ini dibagi ke dalam 4 penilaian, diantaranya 1. Seminar sebesar 10%, tugas dan kuis sebesar 10%, UTS 35%, dan terakhir UAS 45%. Untuk memotivasi mereka agar aktif dan tetap disiplin, saya selalu menyampaikan bagi mahasiswa yang selalu mengajukan pertanyaan, mensimulasi materi yang sudah saya sampaikan di kelas dengan mengerjakan di papan tulis secara bergiliran, menyelesaikan tugas sesuai dengan yang diminta dengan baik, kemudian aktif di kelas. Saya akan memberikan reward nilai bagi mereka, mahasiswa, dan bagi mahasiswa yang terlambat datang dan tidak mengerjakan tugas, saya terus mendorongnya untuk tetap menyelesaikan tugasnya dan belajar bertanggung jawab. Selanjutnya, saya akan menyampaikan cuplikan proses mengajar pada mata kuliah akuntansi manajemen melalui pembelajaran offline. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Bagaimana kabar hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah ya, kalau semua baik-baik saja, Ibu senang mendengarnya. Cuaca hari ini kayaknya agak mendung-mendung ya. Setelah sekian hari, sekian minggu kita kemarau panjang, semoga hari ini turun hujan dan keberkahan senantiasa menyertai kita. Baik, sebelum kita mulai pengajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa. Semoga aktivitas hari ini diberi kelancaran dan ilmu yang Ibu berikan akan mendapatkan manfaat bagi saudara semua di masa yang akan datang. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai.
Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya, oke ya, karena Ibu akan mengabsensi di isi akad dan absensi di situ karena sudah masuk semua, jadi tinggal Ibu oke saja. Dan materi sudah Ibu download, sudah Ibu upload di si akad kemarin. Apakah sudah di-download semua? Apakah sudah dibaca materi yang Ibu berikan kemarin? Oke. Baik, untuk memulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan membacakan tentang konsep manajemen informasi akuntansi pertanggungjawaban. Sebelum memulai, akan Ibu bacakan untuk capaian pembelajaran kita hari ini, yaitu mampu beradaptasi di tempat bertugas seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya, mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu menguasai teori dan praktek ilmu manajemen secara umum dan manajemen secara khusus. Mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan bertanggung jawab. Itu capaian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri adalah menjelaskan konsep dasar informasi akuntansi pertanggungjawaban, menjelaskan pengertian responsibility accounting information atau akuntansi pertanggungjawaban, menjelaskan tujuan akuntansi pertanggungjawaban, menjelaskan pengertian desentralisasi, menjelaskan sistem desentralisasi, menjelaskan kelemahan sistem desentralisasi, menjelaskan tipe-tipe pusat pertanggungjawaban. Sedangkan untuk manfaat materi pembelajaran kita hari ini adalah 1. Memahami konsep dasar informasi akuntansi pertanggungjawaban, menjelaskan tujuan akuntansi pertanggungjawaban, menjelaskan makna dari desentralisasi itu sendiri, menjelaskan manfaat sistem desentralisasi, mengerti tipe-tipe pusat pertanggungjawaban. Baik ya, untuk selanjutnya kita menginjak pada konsep dasar informasi akuntansi pertanggungjawaban, di mana sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pusat pertanggungjawaban sesuai informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen. Untuk pengertiannya sendiri, di mana responsibility accounting information adalah responsibility merupakan informasi biaya, pendapatan, dan aktiva yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap pusat-pusat pertanggungjawaban. Jadi di sini maksudnya informasi biaya itu banyak ya. Mungkin biaya mengenai bagaimana pengoperasian ya. Kita kan tahu untuk setiap pengoperasian biaya itu sendiri di situ ada biaya pembelian bahan baku, pembelian pembayaran untuk biaya overhead, pembayaran tenaga kerja itu harus kita breakdown atau kita anggarkan terlebih dahulu untuk pengoperasian selama satu periode waktu tertentu. Sedangkan pendapatan sendiri di sini adalah profit atau hasil laba dari penjualan produk kita ke customer kita. Dan aktiva berarti adalah aset kekayaan yang nantinya akan digunakan oleh perusahaan dalam menghasilkan produk yang nantinya akan menjadi keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Yang kedua,
Responsibility accounting informasi merupakan dasar untuk menganalisis prestasi manajer dan memotivasi para manajer dalam melaksanakan rencana mereka yang dituangkan dalam anggaran mereka masing-masing. Jadi di sini kita tahu ya, untuk responsibility accounting untuk menganalisis prestasi. Jadi kita kan harus tahu prestasi-prestasi apa yang sudah dicapai oleh para manajer itu sendiri. Misalnya untuk mengukur keberhasilan manajer keuangan, jadi kita harus tahu sampai di mana dia bisa menghemat atau memaksimalkan hasil dari anggaran yang sudah ditetapkan dari perusahaan tersebut. Misalnya pada saat ini biaya operasional yang dikeluarkan, misalnya ya 1 juta rupiah itu bisa menghasilkan berapa unit produksi, dan dari penjualan unit produksi itu bisa menghasilkan berapa profit yang nantinya akan diputar lagi untuk perkembangan atau kemakmuran dari usaha atau produk atau perusahaan tersebut yang nantinya berimbas juga pada kesejahteraan karyawannya. Yang ketiga, responsibility accounting informasi merupakan informasi yang penting dalam proses pengendalian manajemen. Jadi manajemen itu secara keseluruhan adalah saling berhubungan antara pusat pertanggungjawaban beberapa departemen untuk saling bersinergi ya, agar nantinya ke depan akan menghasilkan profit yang besar ya, yang nantinya juga akan digunakan untuk kemajuan dari perusahaan atau kemakmuran atau kesejahteraan dari karyawan itu sendiri. Contohnya, bagaimana departemen marketing bisa meningkatkan penjualan dengan cara memaksimalkan biaya promosi untuk meningkatkan penjualan itu sendiri. Sedangkan kita tahu biasanya kalau promosinya terlalu tinggi, pasti bagian keuangan akan berusaha untuk meminimalisir biaya promosi agar tidak terlalu membengkak, yang nantinya akan mengurangi juga profit dari perusahaan tersebut. Kira-kira seperti itu ya. Bisa dimengerti ya teman-teman atau saudara-saudaraku atau anak-anakku semuanya. Oke, ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Kita belajar tentang apa? Oke, kira-kira bagian yang ada di pusat pertanggungjawaban di suatu institusi atau organisasi itu apa saja? Pusat-pusat pertanggungjawaban. Ya, silakan Mbak Yeni. Ya. Ya. Oke. Baik ya, betul ya. Jadi pusat pertanggungjawaban yang ada di suatu institusi atau di manufaktur terutama ya, yaitu 1, manajer. Manajer apa? Keuangan, terus SDM, HRD, sama produksi ya. Oke. Kalau tugas-tugasnya apa saja atau kinerja yang diukur untuk keberhasilan dari masing-masing divisi atau masing-masing dari manajer pertanggungjawaban tersebut. Misalnya untuk manajer marketing, kita ukur dari apa kinerjanya, keberhasilan kinerja mereka. Untuk marketing, silakan ada yang ingin menjawab ya, silakan Mas. Mas siapa? Halo? Dian Budi Prasetyo. Oke, Mas Dian, silakan Mas Dian. Jadi kan manajer itu ada banyak ya. Ada manajer marketing itu tugasnya pertama menganalisis pasar, terus sama melakukan strategi pemasaran. Terus kalau misalkan HRD itu tugasnya kayak mengembangkan kinerja karyawannya, melakukan pelatihan atau training kepada karyawan terhadap perusahaan tersebut. Terus ada manajer pembelian. Kalau misalkan manajer pembelian itu bertugas untuk kayak mengatur pemasukan atau pembelian barang bahan baku di perusahaan tersebut. Terus ada lagi yang namanya manajer MSDM. Kalau manajer MSDM itu tugasnya ya mengatur
sumber daya manusianya, kurang lebih kayak gitu. Oke ya, baik. Ternyata saudara sudah membaca semua materinya, jadi dan Ibu suka ya dengan kesiapan saudara dalam mempersiapkan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Ibu ingin tahu juga nih, kira-kira capaian atau bagaimana cara manajer marketing ya, kan kita tahu eksistensi dari suatu perusahaan itu terletak dari jumlah penjualan ya. Jadi Ibu ingin tahu kira-kira bagaimana cara manajer marketing dalam meningkatkan kinerjanya, terutama dalam hal penjualan produksinya. Mas Ilham, penjualan. Pertama, mengadakan riset pasar. Ya. Kedua, tentukan target segmentasi pasar. Ketiga, riset harga pasar. Keempat, kemudian diterapkan harga tersebut untuk pemasaran. Ya. Misalnya tindakannya apa itu untuk mencapai itu semua? Dengan melakukan mungkin dengan cara itu ya apa memberikan survei ya ke lapangan, kan kita tahu untuk mengetahui minat atau keinginan dari customer kita, ya kita harus rajin-rajin melakukan survei di pasar. Caranya mungkin dengan memberikan kuesioner ke customer kita, atau mungkin menerima keluh atau apa ya saran dari customer kita untuk kedepannya kita harus bagaimana meningkatkan mutu dari produk kita, baik mutu maupun mungkin bisa menekan harga jual kita agar lebih kompetitif lagi dengan kompetitor-kompetitor yang sejenis. Contohnya ya seperti perusahaan otomotif Honda ya. Kita tahu Honda itu harga mobilnya atau harga unitnya lebih mahal lah dibandingkan merek-merek yang sejenis ya atau yang lain ya, seperti apa Yamaha, Toyota, terus Daihatsu, Suzuki ya. Kenapa masyarakat lebih suka memilih Honda? Ada yang tahu kira-kira apa alasan mereka lebih menyukai produk Honda dibandingkan produk yang lainnya? Ya, apa Mas? Spare part-nya lebih mudah didapatkan. Terus apa lagi? Terus outletnya juga, maksudnya bengkel-bengkelnya Ya, juga oke ya. Bengkel-bengkel resminya sudah banyak ya, bahkan hampir di setiap kecamatan sudah ada. Jadi masyarakat merasa nyaman ya karena perawatan dari mesin Honda lebih terawat. Terus apa lagi Mas? Desainnya ya, desainnya lebih bagus karena kan memang kadang-kadang desain dari Honda itu sering diikuti oleh kompetitor-kompetitor mereka ya. Terus apa lagi selain itu? Yang terakhir hemat ya. Honda itu irit bahan bakar. Terus apa lagi? Kenyamanan. Terus yang terakhir purna jual ya. Kita tahu harga jual Honda itu lebih mahal ya dibandingkan dengan produk-produk yang lain. Oke, seneng Ibu kalau kayak gini pada pinter semuanya. Nah, ini ya. Untuk tujuan akuntansi pertanggungjawaban sendiri adalah satu, menciptakan sistem pengendalian manajemen dengan menentukan target jangka panjang dan jangka pendek, menetapkan target mempengaruhi perilaku para pegawai, target meliputi profitabilitas, posisi pasar, produktivitas, kepemimpinan produk, pengembangan pegawai, dan tanggung jawab publik. Nah, kira-kira Ibu ingin tahu nih, dalam suatu organisasi terutama perusahaan ya, kira-kira bentuk target jangka pendek dengan jangka panjang perusahaan itu seperti apa sih? Coba yang cewek, Mbak Eva bisa jawab, target perusahaan jangka pendek kira-kira apa dalam satu perusahaan jangka pendek? Pendek itu contohnya profitnya. Profitnya berarti dalam hal apa yang kalau jangka pendek? Ya. Biar profit perusahaan harus ngapain? Harus banyak
jual ya. Jadi itu sasaran utama jangka pendeknya bagaimana meningkatkan penjualan dari produk itu. Karena kan kita tahu ya, tujuan atau eksistensi dari suatu perusahaan keberlangsungannya tetap langgeng itu dari hasil penjualan. Semakin tinggi penjualan, semakin lebar atau semakin luas wilayah penjualannya, maka semakin bagus juga atau semakin maju juga perusahaan tersebut. Kalau untuk target jangka panjangnya, contohnya seperti apa? Coba Mas siapa? Eja. Mas Eja, kira-kira jangka panjang apa? Kalau perusahaan itu sudah profitnya sudah bagus, kira-kira? Nah, iya betul. Jadi target jangka panjang perusahaan itu adalah membuka atau berekspansi ke daerah lain gitu ya. Oke. Kita langsung ke untuk tipe-tipe pusat pertanggungjawaban sendiri di sini ada cost center pertanggungjawaban atas biaya, revenue center bertanggung jawab atas penjualan dan pendapatan, profit center bertanggung jawab atas penjualan, beban dan juga laba bersih atau laba rugi. Dan yang terakhir investasi center atau bertanggung jawab atas pendapatan, beban, laba atau rugi, dan investasi yang dilakukan oleh pusat pertanggungjawaban. Ini indikatornya dengan ROI, residual income atau RI. Maju ke depan nanti biar teman-temanmu bisa Oke, kita lihat dulu ya jawaban Mbak Ana. Terima kasih Mbak Ana ya. Oke, di sini divisi A adalah kurangi residual minimum return of asetnya 12% kali 1 triliun. Berarti labanya sebesar 120, di divisi B labanya 200 juta. Oke ya. Jadi berdasarkan perhitungan dapat dilihat bahwa walaupun secara nominal laba bersih divisi B lebih besar dibandingkan divisi A, tetapi nilai investasi 5 kali lebih besar dibandingkan divisi A. Divisi B ternyata hanya menghasilkan laba dari 66% lebih banyak. Jadi belum begitu maksimal ya pencapaiannya. Oke. Terima kasih ya. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari pelajaran itu, belajar MK ini kira-kira apa? Bahwa pusat pertanggungjawaban sangatlah penting ya setiap divisinya atau di setiap masing-masing divisi ya, agar pencapaian atau tujuan dari kinerja organisasi itu bisa tercapai, mereka harus bisa saling berkolaborasi ya untuk pencapaian kinerja dari masing-masing divisinya. Baik, karena waktu sudah mendekati, maksudnya waktu sudah habis, kita akhiri perjumpaan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sampai bertemu di lain waktu di minggu depan dengan semangat yang sama, dan kita akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah saudara berikan. Sampai jumpa di lain waktu. Sama-sama.